Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yunzirahu ala dini kulli arsaluhu basyiran wa nazira wa da'iya ilallahi bi iznihi wasirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpah dan rahmatnya pada siang ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, masih diberikan nikmat panjang umur, masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan semua aktivitas kita, baik aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhroni. Mudah-mudahan semua aktivitas yang kita kerjakan mendapat ganjaran pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga sholawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali isi khutbah Jumat siang ini, khatib menyampaikan dan mengajak kepada jamaah sekalian, khususnya untuk diri khatib sendiri, untuk senantiasa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, dan juga ketakwaan yang dapat menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat siang ini, khatib akan menyampaikan khutbah tentang takwa untuk perbaikan diri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan kita semua tentang pentingnya memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang pentingnya saling mengenal dan memahami satu sama lain sebagai manusia. Allah juga menegaskan bahwa nilai kehormatan dan keutamaan seorang manusia tidak dilihat dari keturunan, kekayaan maupun kekuasaan, melainkan dari takwa atau ketakwaan seseorang kepadanya. Takwa ialah suatu sikap mental dan spiritual yang membuat seseorang sadar akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha untuk mengikuti aturannya dengan benar. Takwa juga membawa kebaikan dan kemuliaan bagi manusia serta menjauhkannya dari perbuatan dosa dan kejahatan. Saudara-saudara sekalian, kita hidup di zaman yang serba cepat dan serba modern. Namun, seringkali kita lupa untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi sehingga melupakan tujuan sebenarnya dalam hidup ini, yaitu untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan tugas sebagai hambanya dengan baik. Sebagai umat muslim,
kita harus selalu mengingatkan diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Kita harus selalu memperhatikan kualitas ibadah kita, baik itu sholat, puasa, zakat maupun haji. Kita juga harus berusaha untuk meningkatkan kualitas akhlak dan perilaku kita, seperti menghindari perbuatan maksiat, memperbanyak amal kebajikan, dan selalu berusaha untuk membantu sesama. Selain itu, kita juga harus selalu membaca dan mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dengan mempelajari ajaran Islam secara lebih mendalam, kita akan semakin sadar akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala perintahnya. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengingat bahwa tidak ada kehidupan yang sempurna tanpa adanya kerja keras dan usaha yang terus-menerus. Oleh karena itu, mari kita jangan mudah merasa puas dengan diri sendiri dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas diri dan hubungan kita dengan Allah sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang artinya, dan janganlah kamu melemparkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuatlah kebajikan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diperoleh dengan menjaga diri dari perbuatan dosa dan berusaha untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu, takwa sangat penting bagi setiap muslim yang ingin memperbaiki diri dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, takwa adalah di sini. Dan beliau menunjuk ke dadanya, yang artinya takwa adalah suatu sikap mental dan spiritual yang bersumber dari hati yang tulus dan bersih. Menjadi manusia takwa bukan menjadi manusia tanpa noda maupun tanpa dosa sama sekali, tapi upaya menjadikan orang bertakwa artinya menapaki jalan perbaiki diri secara terus-menerus dengan menghindari dosa, selalu mengiringi perbuatan buruk dengan taubat, istighfar dan kebaikan lainnya. Sebagaimana wasiat Rasulullah SAW, bertakwalah kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada. Ikutilah keburukan dengan perbuatan baik, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan, dan bersikaplah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa kebaikan dapat menghapus keburukan maupun dosa. Hal ini sejalan pula dengan beberapa ayat Al-Quran, diantaranya firman Allah dalam surah Hud ayat 114. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan, dan tak dapat dipungkiri bahwa kebaikan nomor urut pertama sebagai penghapus dosa dan keburukan adalah taubat dan istighfar. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, diantaranya yaitu Imam An-Nawawi, Syekh Al-Utsaimin, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa makna wa'at bi isayyah al-hasanah tamhuha, yaitu jika kamu berbuat keburukan maka beristighfar, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala atas dosa tersebut, lalu kerjakan kebaikan setelahnya. Niscaya istighfar dan taubat tersebut akan menghapuskan keburukan itu. Senada dengan Imam An-Nawawi, Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwa makna mengikuti keburukan dengan kebaikan yaitu engkau bertaubat kepada Allah dari keburukan tersebut, karena taubat merupakan kebaikan. Syekh Al-Abbad juga mengatakan bahwa makna wa'at bi'isayyah al-hasanah tamhuha, yaitu ketika seseorang melakukan keburukan, hendaknya bertaubat dari keburukan tersebut, karena taubat merupakan kebaikan yang menghapuskan perbuatan buruk sebelumnya. Oleh karena itu, mari selalu tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan selalu memperbaiki diri secara berkesinambungan melalui taubat dan istighfar. Jangan bosan memperbaharui taubat dan istighfar kita, meskipun kadang kita terjatuh ke dalam keburukan dan dosa yang sama. Sebab boleh jadi nyawa kita dicabut oleh Allah di saat setelah memperbaharui taubat dan istighfar kita. Barakallahu lil wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim
li walakum wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kulli walau korihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azim yadhkurukum washkuruhu ala nikmatihi yazikum. Wa lazikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.